Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang bab 2 di pembelajaran kelas 12 MIPA, yaitu tentang metabolisme di dalam sel. Akan saya bagi menjadi 3 subbab besar. Yang pertama nanti kita akan bahas tentang enzim, kemudian dilanjutkan dengan katabolisme, dan diakhiri nanti dengan anabolisme, ya. Langsung saja kita masuk ke subbab pertama, yaitu enzim. Nah, di gambar ini kita bisa lihat apa enzim itu, ya. Jadi ini ada substrat, ada enzim, ada sisi aktif. Substrat itu merupakan bahan mentah, ya, bahan mentah. Kemudian dia berikatan dengan enzim seperti ini, nanti diproses bersama enzim dan menghasilkan produk. Secara mudah bisa diartikan enzim itu adalah membantu reaksi, ya, membantu reaksi menjadi lebih cepat. Tapi kalau kita artikan secara kimia, enzim itu disebut sebagai biokatalisator. Artinya enzim itu fungsinya adalah menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Misalkan suatu reaksi itu butuh 5 ATP untuk menyelesaikan reaksinya di awal. Untuk kita mengawali reaksi itu butuh 5 ATP. Tapi dengan hadirnya enzim mungkin hanya butuh 0,5 ATP atau 1 ATP saja dari 5 tadi. Jadi kita bisa ngirit lah istilahnya, menghemat energi aktivasi suatu reaksi. Kalau dijadikan ribuan reaksi yang terjadi di dalam sel-sel yang menyusun tubuh kita, maka peran enzim ini sangat vital di dalam tubuh makhluk hidup, ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang komponen dari enzim, ya. Jadi sudah kita bahas enzim itu apa, yaitu kalau istilah kimianya biokatalisator, ya, atau mengurangi energi aktivasi suatu reaksi. Sekarang apa yang menjadi komponen enzim, kita lihat. Sebenarnya ini ada yang kompleks, ada yang sederhana. Kita jadiin satu aja, bahwa ada bagian enzim, ada bagian yang lengket di substrat, itu sama, ya, kalau kita lihat. Nah, bagian enzim ini kalau satu kesatuan enzim besar itu namanya holoenzim. Holoenzim itu terdiri dari satu sisi aktif enzim. Nah, ini sisi aktif, ada sisi aktif, ya, ada sisi aktif enzim. Yang kedua, sisi tidak aktif. Nah, sisi tidak aktif. Sisi aktif enzim, ya, sisi aktif enzim ini disebut gugus prostetik jika dia berhubungan atau terkait langsung dengan substrat, menempel atau bereaksi langsung dengan substrat. Jadi bagian sisi aktif enzim yang langsung berhubungan dengan substrat atau akan bereaksi dengan substrat namanya gugus prostetik, atau biasa disebut juga kofaktor. Kofaktor ini biasanya komposisinya terdiri atas logam, ion-ion logam. Misalkan ion besi ini, ferum, ya, Fe2+, ion logam. Nah, itu bagian aktif enzim yang pertama. Sisi aktif enzim yang kedua itu namanya koenzim. Ini ada di sini, koenzim. Koenzim ini bagian yang tidak langsung berikatan atau bereaksi dengan substrat. Biasanya koenzim ini berupa vitamin atau histamin, ya, seperti itu. Jadi ada dua sisi aktif, enzim. Yang pertama adalah gugus prostetik, langsung berhubungan dengan substrat atau biasa disebut kofaktor. Komposisinya berupa ion logam. Sisi aktif yang kedua adalah koenzim.
yang berupa vitamin, adalah sisi aktif yang tidak berhubungan langsung dengan substrat. Kemudian holoenzim, bagian holoenzim yang kedua adalah apoenzim. Apoenzim ini adalah bagian yang tidak aktif dari enzim atau sisi tidak aktif dari enzim. Komposisinya terdiri atas protein. Ya, jadi apoenzim itu adalah bagian yang tidak aktif dari enzim, terdiri atau komposisinya itu terdiri atas protein. Ya, saya ulang, satu kompleks enzim ini namanya holoenzim, terdiri atas satu sisi aktif yang terbagi dua. Yang pertama, sisi aktif yang berhubungan dengan substrat namanya gugus prostetik atau kofaktor, komposisinya berupa logam atau ion logam. Kemudian sisi aktif yang kedua namanya koenzim, yaitu sisi aktif yang tidak berhubungan langsung dengan substrat. Biasanya komposisinya terdiri atas vitamin atau histamin. Kemudian bagian holoenzim yang kedua adalah bagian yang tidak aktif yang disebut apoenzim, yang berupa komposisinya berupa protein. Itu adalah komponen-komponen enzim. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sifat-sifat enzim. Sifat yang pertama, dia dipengaruhi oleh suhu dan pH. Kalau suhu kita lihat tadi ada bagian holoenzim yang berupa apoenzim, bagian yang tidak aktif itu komposisinya terdiri atas protein. Protein itu kalau dia suhunya rendah maka tidak aktif, tapi tidak rusak ya, tidak aktif. Kalau suhunya tinggi dia rusak. Jadi sangat dipengaruhi oleh suhu. Nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya ya. Kemudian dipengaruhi juga oleh pH atau derajat keasaman dari substratnya ya. Kemudian yang kedua, enzim itu bekerja secara spesifik. Maksudnya substrat tertentu itu hanya bisa bereaksi dengan enzim tertentu saja. Ya, misalkan substrat A itu hanya bisa bereaksi dengan enzim A, tidak bisa bereaksi dengan enzim B. Nah, enzim B juga sebaliknya hanya bisa bereaksi dengan substrat B. Itu maksudnya enzim itu kerjanya spesifik ya, khusus untuk substrat atau reaksi tertentu. Kemudian yang ketiga, dia reversible, artinya bisa bekerja berulang. Misalkan enzim A itu enzimnya cuma satu, substrat A itu ada 5 misalkan. Ada A1, substrat A1 sampai substrat A5. Enzimnya cuman enzim A. Jadi 5-5-nya harus diproses itu. Dan memprosesnya satu-satu ya. Misalkan A1 masuk dulu, kemudian jadi produk, dilepas jadi produk. Maka sisi aktifnya enzimnya sudah melepas ini bisa dimasuki oleh A2 sampai dia di A5 nanti. Bisa digunakan berulang-ulang, itu maksudnya dia reversible. Tentu saja kalau enzim itu masih fit ya, belum rusak, itu bisa reversible. Tapi kalau rusak ya nggak bisa lagi reversible. Yang selanjutnya yang keempat, enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Maksudnya sesuai dengan jumlah substratnya ya. Kalau substratnya 5 ya sebenarnya enzim 5 cukup. Kalau enzimnya jadi 10, teori kita kan kalau lebih banyak enzim maka lebih cepat sebenarnya. Cuman kalau sudah berikatan dengan substrat satu-satu, substratnya cuman 5, enzimnya 10, yang enzim yang 5 nganggur karena substratnya sudah berikatan satu-satu dengan enzim yang sebelumnya. Itu maksudnya dia diperlukan itu dalam jumlah yang sedikit dan pas. Yang kelima, sifatnya adalah dapat bereaksi dengan substrat yang ada pada keadaan asam, netral maupun basa, bisa semua ya. Tapi ingat dia spesifik kerjanya. Ya, kalau dia di suasuan asam ya berarti hanya spesifik
enzim yang mampu bekerja di keadaan asam, netral maupun basa juga sama ya, spesifik enzimnya. Yang keenam, sifat enzim itu berupa koloid. Koloid itu kalau diistilahkan di kimia adalah campuran yang tidak bisa dipisahkan dengan reaksi kimia biasa. Jadi kalau misalkan kita bikin larutan gula, misalkan gula dengan air ya, kalau hanya disaring dengan saringan biasa itu tidak bisa berpisah gula dan airnya. Jadi harus pakai perlakuan khusus ya. Perlakuan khusus itu bisa berupa reaksi kompleks kimia maupun dengan kertas saring kimia ya. Itu koloid ya. Dia berupa campuran tapi susah dipisahkan hanya kalau pakai reaksi kimia biasa. Harus dengan reaksi yang kompleks. Itu koloid. Campurannya apa sih enzim? Ya tadi kita sudah bahas tentang komposisinya ya. Ada protein, ada ion logam, ada histamin atau vitamin. Itu campuran ketiga bahan itu yang membentuk hulu enzim atau enzim secara kompleks atau utuh. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang mekanisme kerja enzim. Nah, mekanisme kerja enzim. Jadi begini, kalau kita lihat ini merupakan cara enzim bekerja pada saat awal reaksi. Jadi ini reaksinya, progress of reaction, ini progresnya reaksi sana ya. Kalau dia tanpa enzim ya, tanpa enzim yang merah ini. Kalau dengan enzim yang abu-abu ini. Kita lihat sifat yang mendasar dari enzim adalah dia membantu menurunkan energi aktivasi. Ya, energi aktivasi without enzim atau tanpa enzim sangat tinggi tuh. Merah ini. Sedangkan progres reaksinya sama. Kalau dia dibantu sama enzim, energi aktivasinya seperti ini nih, yang abu-abu ini, lebih pendek atau lebih rendah energi aktivasinya. Jadi dia mengurangi energi aktivasi. Mau reaksi berjalan mulai begitu, maka energi aktivasinya ATP-nya itu kalau dia pakai enzim dia lebih rendah. Tapi nantinya juga sama. Ya, ketika sudah berikatan semua substrat dengan sisi aktif enzimnya, maka energi produknya sama ya. Sudah free energi, ini sudah berjalan reaksinya. Jadi enzim itu sebagai biokatalisator, artinya dengan enzim energi aktivasi untuk memulai suatu reaksi itu lebih kecil ya energinya. Tuh. Nah, kemudian sekarang teorinya. Teori dari enzim. Ada dua teori yang lama ya, yang bahasan lama itu sudah paten namanya dua teori ini. Tapi mohon tidak dibayangkan seperti gambar ini secara beneran begitu, seperti itu enggak ya, karena enzim itu kerjanya di reaksi. Tapi ilustrasinya seperti gambar yang bisa dilihat di slide ini ya. Yang pertama adalah lock and key teori atau teori gembok dan kunci. Ya, jadi maksudnya gemboknya adalah enzim, kuncinya adalah substrat. Locknya adalah enzim, key-nya adalah substrat. Apa maksudnya? Ini bisa menjelaskan bahwa enzim itu bekerja secara spesifik, tertentu saja. Jadi enzim yang memiliki sisi aktif seperti ini hanya akan cocok dengan substrat yang modelnya seperti ini. Ini seperti kunci dan gembok. Ya, kunci itu pasnya untuk gembok tertentu saja, untuk gembok yang lain nggak cocok. Itu namanya spesifik. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah substratnya harus modelnya begini, harus sesuai dengan sisi aktif dari enzim ini. Nancep jadi satu kesatuan kompleks enzim substrat, kemudian nanti dilepas jadi produk nih, jadi hasil reaksi seperti ini ketika sudah lepas. Ini namanya teori kunci dan gembok. Ini menunjukkan sifat spesifik dari enzim itu. Nah, mekanisme enzim yang kedua
itu mekanisme induced fit theory atau teori ketepatan induksi. Maksudnya fleksibel ya. Awalnya sisi aktif enzim itu seperti ini. Jadi ini gemboknya awalnya seperti ini. Kemudian datang substrat itu modelnya seperti ini substratnya. Dia mau masuk nggak bisa, maka si enzim atau si enzim yang sisi aktifnya ini, yang gugus prostetik atau kofaktornya itu menyesuaikan dengan bentuk K-nya atau bentuk substratnya seperti ini. Akhirnya substrat itu bisa masuk. Nah, seperti ini bisa berikatan kompleks enzim substrat, kemudian jadilah produk. Ini dua teori dari kerja enzim ya. Yang pertama lock and key teori, harus sama. Yang kedua induced fit, bisa menyesuaikan. Siapa yang menyesuaikan? Sisi aktif dari enzim tersebut, yaitu. Kemudian sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, ini tidak saya kasih gambar ya, karena sudah dibahas tadi ya. Kalau gambar suhunya tadi dia rendah, maka tidak aktif. Tidak aktif itu berarti tidak bekerja, tetapi tidak rusak gitu. Ketika ada suhu yang pas, lebih naik begitu, suhunya agak sedang, dia bisa bekerja. Tapi di suhu yang tinggi dia juga tidak bisa bekerja, tetapi rusak, nggak bisa lagi dipakai, nggak bisa lagi reversible. Itu pengaruh suhu. Karena apa? Dia dalam bentuk apoenzimnya itu protein komposisinya. Kemudian konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat ini sama sebenarnya grafiknya ya. Dari awalnya seperti ini naik kalau konsentrasinya itu banyak, tapi akhirnya juga grafiknya itu jadi datar seperti ini karena sudah berikatan semua antara enzim dengan substratnya. Jadi enzim yang lain nggak bisa bekerja kalau konsentrasi enzimnya lebih tinggi, atau substrat yang lain juga nggak bisa masuk. Kenapa? Karena sudah berikatan semua dengan enzim. Nah, itu pengaruh yang konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Grafiknya sama seperti ini. Nah, kemudian pengaruh pH ini yang belum kita bahas tadi ya. Kalau di buku Erlangga itu yang ada di perpustakaan, biasanya yang dibahas cuman yang ini ya, yang netral ini grafiknya. Jadi kalau dia pada pH 7 itu dia pH-nya optimal. Maksudnya optimal adalah enzim itu akan bekerja paling bagus di pH 7 ya. Tapi sebenarnya karena enzim ini bisa bekerja di asam, bisa bekerja di basa, bisa bekerja juga di netral, maka harus kita pilah-pilah grafiknya ya. Jadi kalau misalkan saya misalkan aja enzimnya adalah pepsin di kelas 11 semester 1 ya, di pencernaan itu, di pencernaan bab sistem pencernaan makanan kita sudah bahas pepsin. Pepsin itu ada di dalam lambung ya, atau ventriculus. Jadi enzim di dalam lambung itu kan ada HCl. HCl itu bersifat asam. Jadi pepsin ini akan bekerja optimal malah pada saat pH-nya itu asam ya. Tidak akan bisa optimal jika pH-nya netral atau basa. Bisa dibedakan ini. Jadi, ada yang optimal di pH asam, ada yang optimal juga di pH netral, ada yang optimal juga di pH basa. Contohnya untuk yang pH netral adalah enzim betialin atau salivary gland kita. Dari ludah kita ini, air liur, ada enzim betialinnya, dia amilase sebenarnya, bekerja pada keadaan netral. Jadi kalau mulut ini terasa asam begitu, berarti tidak bagus, tidak optimal enzim itu atau enzim di dalam air liur itu untuk bekerja mencerna makanan ya. Harus dalam keadaan netral untuk jadi optimalnya. Apakah bisa kadang-kadang asam maupun sedikit basa? Bisa, cuman kan tidak optimal ya. Nah, kemudian dalam keadaan basa ini saya contohkan adalah enzim tripsin. Tripsin ini ada di duodenum. Nah,
atau usus 12 jari ya. Setelah dari lambung, asam masuk ke dalam usus halus, itu keadaannya netral dulu baru ke basa. Tripsin ini lanjutan dari pepsin sebenarnya, menghajar atau mencerna protein ya. Jadi dia dalam keadaan harus basa untuk mencapai kerja yang maksimal. Tuh, enzim tripsinnya. Ya ada 3 keadaan ya. Keadaan asam saya contohkan di lambung, pepsin. Keadaan netral saya contohkan di rongga mulut ketika ada air liur, dan yang ketiga tripsin di usus 12 jari atau usus halus, itu keadaan pengaruh pH terhadap kerja enzim. Kemudian yang kelima adalah aktivator. Aktivator ini salah tulis ya, aktivator maksudnya enzim itu ada kawan-kawannya. Jadi sisi aktif enzim itu kan gugus prostetiknya atau kofaktornya berupa ion-ion ya, ion-ion logam. Kalau dia ada temannya sebagai aktivator agar dia bekerjanya itu langsung bisa bekerja tanpa harus nunggu komando dari sistem saraf pusat ya untuk bekerja. Kalau sudah ada aktivatornya bisa langsung cepat kerjanya itu kalau kita kalau enzim itu ketemu dengan aktivatornya. Nah yang keenam, dipengaruhi kerja enzim itu dipengaruhi oleh inhibitor. Kalau aktivator itu bantu cepat, kalau inhibitor ini menghalangi kerja enzim. Inhibitor ini dibagi menjadi 2, ada inhibitor kompetitif, ada inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif itu berlomba dengan substrat untuk masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi bentuknya itu mirip dengan substrat, sesuai dengan sisi aktif enzim. Jadi balapan. Kalau duluan inhibitornya masuk ke dalam gugus prostetik atau sisi aktif enzim, maka substratnya udah nggak bisa masuk. Jadi berkompetisi antara substrat dengan inhibitor kompetitif ini untuk masuk ke dalam sisi aktif enzim. Siapa yang duluan, dia yang akan berproses. Kalau sudah tertutup sisi aktif enzim ini oleh inhibitor, maka substrat nggak bisa lagi masuk, maka dia jadi penghalang kerja enzim ya. Yang kedua ada inhibitor non kompetitif, tidak berkompetisi tapi dia masuk melalui jalur koenzim. Yang tadi ada jalur koenzim ya, tidak di jalur gugus prostetiknya. Jadi kalau inhibitor ini walaupun tidak berkompetisi dengan substrat, saya contohkan ya. Tadi di sini nah ada di sini nih. Nanti akan berikatan di sini. Ini misalkan tempatnya adalah tempat koenzim, harusnya koenzim yang masuk ini. Tapi di sini ada inhibitor masuk ke sini. Ya, maka substrat yang awalnya sama dengan sisi aktif enzim. Sisi aktif enzimnya kalau keduluan si inhibitor kompetitif ya, non kompetitif, maka dia akan berubah ininya, strukturnya ini enggak lagi seperti ini ya. Jadi kalau ini koenzim masuk seperti ini, tapi kalau keduluan inhibitor yang masuk ke sini, maka struktur sisi aktif ini akan berubah. Akhirnya apa? Substratnya tidak bisa masuk ke dalam atau tidak bisa berikatan dengan sisi aktif dari enzim itu ya, walaupun tidak berkompetisi tapi tetap saja merubah susunan. Yang pertama, inhibitornya kompetitif, artinya sama dengan substrat, berikatan dengan sisi aktif enzim, balapan ya, kompetisi siapa yang duluan. Kalau udah tertutup dengan substrat inhibitor, maka substratnya tidak bisa masuk. Yang satunya tidak kompetitif, artinya ini tidak berkompetisi dengan substrat, tapi kalau dia masuk melalui jalur koenzim ini, maka dia akan bisa merubah struktur dari sisi aktif enzim
sehingga strukturnya berubah dan tidak cocok lagi dengan substratnya, sehingga substrat juga tidak bisa masuk. Itu merupakan gangguan yang terakhir atau faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang terakhir. Oke, demikian penjelasan ringkas tentang enzim. Semoga bisa membantu dalam belajar. Tentu saja dengan hanya mendengarkan video ini atau melihat video ini tidaklah cukup untuk jadi bahan lengkap ya. Hanya salah satu referensi yang bisa bantu kalian dalam belajar sehari-hari. Nantikan video berikutnya tentang katabolisme dan anabolisme akan dirilis setelah video ini ditonton. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran biologi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.